Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fisia Safra Herawan akan mempresentasikan isu atau masalah seputar efektivitas kinerja di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai identifikasi masalah, yaitu yang pertama meningkatnya rantai penyebaran COVID-19 di lingkungan pemerintah, di mana pandemi virus COVID-19 ini menyebar secara cepat, membuat banyak pegawai resah. Akhirnya, banyak kebijakan yang berlaku di lingkungan pemerintah, khususnya pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang. Kebijakan tersebut berupa kebijakan sistem jam kerja PNS seperti work from home dan juga pertimbangan terkait pembayaran gaji PNS untuk diberikan potongan dalam rangka bantuan sosial pandemi virus corona. Tidak hanya itu, stigma pegawai terhadap penyebaran COVID-19 ini juga mengganggu kinerja pegawai karena membuat psikologis pegawai resah terhadap pandemi COVID-19 ini. Banyak pegawai yang positif terpapar virus corona dan pandemi COVID-19 ini pun berlangsung secara lama sehingga seluruh masyarakat, khususnya pegawai di pemerintahan, terkesan sudah mulai tidak tanggap terhadap pandemi ini. Yang kedua adalah work from home, yaitu sulitnya bertemu secara fisik sebagai pegawai PNS ataupun masyarakat lainnya, sehingga menyebabkan kesalahan informasi baik data maupun prosedur pelaksanaan kerja PNS di setiap instansi. Motivasi untuk melakukan pelayanan terbaik terhadap publik juga masih kurang disadari dan menjadi acuan untuk para aparatur sipil negara. Mereka hanya melakukan tindakan-tindakan yang sebatas memenuhi formalitas saja. Yang ketiga adalah kurang optimalnya sistem daring, di mana pembelajaran daring ini dinilai kurang efektif dalam meningkatkan kinerja PNS. Tidak hanya dari faktor internal, ternyata faktor eksternal pun mempengaruhi juga, seperti halnya jaringan internet yang sangat berpengaruh terhadap proses daring, sehingga dapat menghambat proses kelancaran kegiatan PNS melalui sistem daring. Adalah kurangnya tenaga ahli komputer. Dengan diterapkannya e-government, maka banyak dari perangkat pemerintah membuat sebuah aplikasi guna mempermudah kinerja pegawai. Tetapi hal tersebut dibatasi dengan kurangnya sumber daya aparatur atau tenaga ahli komputer. Apalagi selama pandemi COVID-19 ini, di mana diberlakukan social distance atau PSBB, dan menyebabkan kegiatan pemerintah sebagian besar menggunakan sistem daring. Selanjutnya kita akan membahas mengenai isu prioritas dengan metode APKL. Kita akan menetapkan dari berbagai isu menjadi satu isu yang paling prioritas. Metode yang digunakan dalam menentukan masalah yang menjadi prioritas utama adalah metode APKL, yaitu aktual, problematika, kelayakan, dan layak. Berdasarkan hasil analisis dengan metode APKL, masalah yang menjadi prioritas utama yaitu rantai penyebaran COVID-19 di lingkungan pemerintah semakin meningkat, di mana isu ini menyangkup semua APKL. Dibandingkan dengan belum optimalnya disiplin pegawai, jaringan internet kurang memadai, kurang optimalnya sistem daring, dan kurangnya tenaga ahli komputer. Selanjutnya adalah analisis masalah dengan metode Fishbone, di mana isu-isu tersebut mencakup menjadi satu masalah, yaitu dampak sosial pandemi COVID-19 di lingkungan pemerintah yang semakin meningkat. Terdapat berbagai faktor, yaitu lingkungan hidup, proses, material, dan manusia. Dari faktor-faktor ini disebabkan, seperti halnya lingkungan hidup, disebabkan karena karena suasana kerja yang tidak nyaman dan penerapan social distance yang masih belum optimal, serta kegiatan-kegiatan atau event pegawai yang terhambat. Sedangkan dari proses seperti adanya daring dan adanya berita hoax terkait penyebaran virus COVID-19 dan kinerja PNS yang terhambat. Begitu juga pada manusia, disebabkan karena banyaknya pegawai yang sakit dipengaruhi oleh COVID-19, psikologis pegawai yang
yang tidak membaik, perilaku pegawai yang menjadi malas-malasan, dan sebagainya. Sedangkan material yaitu diberlakukannya atau terdapat kebijakan mengenai sistem kerja pegawai yang kurang optimal dan kendala di jaringan internet. Kita sudah tahu apa yang menjadi permasalahan dari yang sudah dianalisis. Sekarang ini kita mencari solusi menggunakan metode SWOT. Di sini terdapat strength dan threat. Strength yaitu kekuatan dan threat itu ancaman. Strength dapat berupa jam kerja pegawai, vaksinasi, dan protokol kesehatan. Sedangkan threats atau ancaman terdapat isu penyebaran COVID-19 di lingkungan pemerintah dan pegawai yang sakit. Sehingga tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu dapat dirangkum sebagai berikut. Isu yang dihadapi yaitu meningkatnya rantai penyebaran COVID-19 di lingkungan pemerintah. Sedangkan penyebabnya adalah belum optimalnya protokol kesehatan dan jam kerja pegawai. Di mana alternatif penyelesaiannya yang pertama protokol kesehatan. Tahapan setiap alternatif yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, 3M, kesadaran pegawai terhadap pandemi COVID-19, menjaga kesehatan pegawai, serta mengurangi akses masuk pedagang. Karena saat ini di lingkungan kerja masih banyak pedagang-pedagang yang masuk ke dalam lingkungan pemerintahan. Sedangkan hasil yang diharapkan yaitu menjadi solusi agar kinerja pegawai menjadi lebih efektif dan efisien. Para pihak yang terlibat yaitu seluruh ASN di Kabupaten Tangerang, petugas keamanan, kebersihan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah jam kerja pegawai atau WFA dan WFO, di mana tahapan alternatifnya yaitu mengikuti jadwal WFH dan WFO sesuai surat perintah atau kebijakan yang berlaku, lalu mengerjakan pekerjaan di rumah dengan maksimal. Pekerjaan di sini adalah pekerjaan kantor. Yang terakhir adalah tidak berpindah-pindah tempat. Hasil yang diharapkan mengurangi penyebaran COVID-19 di lingkungan pemerintah. Para pihak yang terlibat yaitu seluruh ASN di Kabupaten Tangerang. Yang terakhir adalah media massa, di mana tahapan setiap alternatifnya dengan cara mengabaikan berita hoax. Yang kedua, menggunakan media massa dengan baik. Yang ketiga adalah periksa kebenarannya. Dan hasil yang diharapkan, semoga media massa ini dapat mengubah perilaku pegawai dalam menyikapi pandemi COVID-19. Pihak yang terlibat atau pihak yang menjadi pendukung adalah masyarakat, jurnalis, dan seluruh perangkat daerah Kabupaten Tangerang.